Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh lagi, eh, di sini saya mau menjelaskan tentang layer dan group gitu. Jadi ini akan sangat membantu sekali kita dalam proses desain UI kita nantinya ya. Jadi kita perlu paham juga dua istilah dasar ini gitu. Eh, yang dimana yang saya maksud tadi itu adalah layer dan group gitu. Apa itu layer dan apa itu group gitu? Saya ilustrasikan begini, layer itu kita mulai dari layer dulu ya. Layer itu ibaratnya ada tumpukan kertas, beberapa lembar kertas di atas meja. Kita ilustrasikan saja seperti itu. Misalnya di sini saya punya ada 5 lembar kertas. Saya ambil kemudian kertas yang pertama, kemudian saya letakkan di atas meja. Terus kemudian saya ambil kertas yang kedua, kemudian saya letakkan lagi di atas lembaran yang pertama. Saya ambil lagi lembaran yang ketiga, saya letakkan di atas yang lembaran pertama dan kedua. Dan begitu seterusnya sampai yang kelima. Artinya, setiap lembaran kertas ini dia akan saling tindih satu sama lain gitu. Jadi dia akan saling menutupi satu sama lain. Jadi yang akan kelihatan itu adalah ya yang paling atas gitu. Nah, itulah layer lah kurang lebih ya. Layer itu ya, gampangnya tumpukan-tumpukan beberapa elemen nanti di dalam Figma kita. Nanti saya contohkan gitu. Kemudian grup itu apa? Grup ya gampangnya menggabungkan beberapa desain, beberapa gambar atau beberapa bentuk menjadi satu gitu. Misalnya saya punya teks, kemudian ada button dan ada gambar dan itu saya grup menjadi satu gitu. Nah, biar lebih jelas, saya contohkan di sini. Saya akan bikin sebuah frame baru. Teman-teman pasti sudah paham bagaimana cara bikin frame baru. Di sini saya pilih desktop seperti biasa. Kemudian saya zoom in. Oke. Seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya bahwa apapun yang kita tambahkan di sini, baik itu frame maupun apapun bergambar, teks dan sebagainya, dia akan selalu bertambah di bagian sini dan ini adalah layers namanya ya. Di sini ada keterangannya layers. Oke. Dan setiap apapun yang saya klik di sini dia akan selalu punya settingan atau pengaturannya di sebelah kanannya. Oke. Misalnya di frame ini ada ukurannya dan sebagainya di sini ya. Nah, nanti bisa dilihat sendiri. Oke, kita mulai langsung dari layer. Mungkin di sini saya akan menambahkan teks sekarang. Saya pakai Lorem Ipsum, misalkan seperti biasa. Saya generate pakai plugins yang sudah kita install di video sebelumnya. Kemudian ini saya generate. Ini saya enter maybe. Saya enter lagi. Oke. Jadi saya perbesar ukurannya 20 aja. Lebih besar lagi mungkin biar lebih jelas. Oke. Oke, sekarang di sini kita sudah punya teks, satu buah teks yang di-generate dari plugin Lorem Ipsum. Dan teman-teman bisa perhatikan fokusnya ke sini ya, di bagian desktop 1. Hiraukan yang bagian bawah sini. Beranda ke bawah ini dihiraukan saja. Jadi saya akan mencontohkan di dalam satu frame ini, di dalam frame desktop 1. Perhatikan di sini, ada keterangan Lorem Ipsum, atau saya ganti aja namanya ya, biar lebih jelas. Namanya Lorem aja. Saya ganti nama teks ini di sini adalah lorem gitu. Adapun isinya tetap ini gitu. Oke, kita sudah punya satu buah teks di sini namanya lorem kita ganti tadi ya. Sekarang saya akan buat satu buah rectangle. Teman-teman juga sudah pasti bisa membuat rectangle. Kita pakai shortcut F. Kemudian sekarang saya akan buat di bawahnya. Oke. Nah, apakah seperti ini yang disebut layer? Tumpukan-tumpukan tadi? Nah, tidak seperti ini yang saya maksud tadi gitu ya. Nah, ini kan berada di atas, ini kan berada di bawah gitu. Seolah-olah seperti sebuah tumpukan, tapi bukan ini yang saya maksud tadi. Gitu. Yang saya maksudkan adalah coba teman-teman perhatikan di sebelah kiri sini. Ini urutannya dari atas ke bawah gitu ya. Nah, sekarang saya akan pindahkan rectangle ini saya besarin dikit. Pindahkan ke atas. Nah, ke atas yang dimaksud itu bukan atas di sini gitu ya. Bukan atas di sini, tapi di sini. Bisa disebut depan mungkin juga ya. Maka dia akan menutupi teks yang sudah saya buat tadi. Teman-teman perhatikan di sini, loremnya ini di bawah, kalau di layer ya, lorem ini di bawah, kemudian rectangle ini di atas dari lorem. Sehingga rectangle 17 ini dia akan menutupi si lorem ini, jadi tidak kelihatan. Terus bagaimana caranya
supaya teks ini kelihatan gitu, maka tinggal dipindah saja. Rectangle ini bisa ditarik ke bawah atau lorem bisa ditarik ke atas. Intinya adalah dia bertukar posisi, rectangle di bawah, lorem di atas. Nah, seperti ini. Maka dia akan kelihatan meskipun dia saling tumpuk. Jadi kita bisa atur apa yang mau kita perlihatkan di atasnya gitu. Fungsinya apa? Saya contohkan satu lagi. Di sini saya akan menambahkan gambar. Misalnya saya ambil dari Unsplash ya, seperti biasa, website langganan kita untuk mengambil gambar. Misalnya saya ambil gambar yang ini. Saya copy saja. Saya paste di bagian sini. Nah, sekarang gambarnya akan langsung menambah sendiri di bagian paling atas. Tapi kadang-kadang nanti ada momen di mana gambar ini dia akan di luar sini. Nah, misalnya ketika kita paste gambar ini, dia posisinya di sini, maka dia akan otomatis di luar seperti ini. Apa fungsinya, apa pengaruhnya gitu. Ketika kita present, gambar ini tidak akan kelihatan. Coba kita cek. Sorry. Ya, ini dia. Yang kelihatan cuma teks sama rectangle itu aja. Jadi ini nggak kelihatan. Nah, sekarang ini kita pindahkan ke bagian sini. Oke, dan dia sudah otomatis masuk ke situ. Kalau dia belum masuk otomatis, misalnya dia masih di luar kayak gini, tinggal ditarik aja ke dalam desktop 1. Gitu. Jadi dia akan ditampilkan di dalam frame desktop 1. Sekarang kita cek. Nah, maka dia sudah tampil. Ya. Oke, kita lanjut. Saya mau sekarang di bagian gambar ini saya taruh teks ini di atas sini ya. Berarti, nah ini kan teksnya nggak kelihatan ya ketutupan gambar ini. Sekarang saya mau teks ini berada di atas gambar. Berarti teks lorem ini harus saya pindahkan ke bagian atas sini. Nah, maka sekarang dia sudah kelihatan. Seperti ini. Ini saya enter lagi ke bawah biar dia kelihatan semua ya. Dan saya taruh di sini. Nggak apa-apa, nggak rapi ya. Kemudian kita rubah jadi warna putih mungkin ya. Supaya dia lebih jelas. Nah, seperti ini. Nah, pada kasus seperti ini, meskipun teksnya sekarang sudah kelihatan, tapi dia agak masih kurang jelas dibaca gitu kan. Karena gambarnya di sini masih terlalu terang atau cerahnya masih kontras lah gitu ya. Dan teksnya juga berwarna putih, jadi dia kayak bentrok gitu. Maka kita perlu mengakalinya dengan menambahkan istilahnya overlay. Kita akan menambahkan warna yang agak sedikit transparan di depan atau di atas dari gambar ini. Oke. Saya nyebut atas karena di sini ada urutannya ya, bawah atas gitu ya. Nah, ini sekarang rectangle-nya nggak kelihatan karena dia tertutup sama gambar. Itu artinya berarti rectangle berada di bawah gambar. Sekarang rectangle-nya kita pindahkan ke atas gambar. Nah, seperti ini. Kita buat rectangle ini seukuran gambar. Nah, oke, kenapa dia tidak menutupi teks? Karena posisinya di sini perhatikan lagi sekali. Teksnya berada di atas rectangle. Kalau saya pindah teks ini ke bawah, maka kan nggak kelihatan. Jadi udah pas ya di situ posisinya. Kemudian ini saya rubah jadi warna hitam. Dan saya rubah opasitasnya seperti ini. Nah, maka sekarang teksnya akan lebih jelas terlihat. Seperti inilah penempatan atau cara penggunaan dari layer. Nah, bisa kita perhatikan di sini nanti ya layer. Nah, kemudian grup itu apa gitu. Nah, bagian layer saya cukupkan sampai sini. Sekarang kita pindah ke grup. Ini kan tadi kita udah menambahkan ada tiga elemen. Kita sebut aja elemen ya. Yang pertama ada teks, yang kedua ada rectangle, yang ketiga ada image. Ini kan masih terpisah nih. Kalau misalkan saya tarik teks ini, maka yang pindah hanya teks saja. Oke, kita Ctrl Z. Kalau saya tarik ini, maka yang akan pindah cuma rectangle saja. Oke, Ctrl Z. Saya pindah dikit. Kalau saya tarik gambar, yang pindah cuma gambar saja. Oke, kita Ctrl Z. Nah, kalau misalkan kita mau sekaligus dipindah atau di drag kemanapun yang kita mau, maka kita harus grup dia. Dengan terseleksi seperti ini kita udah bisa pindah-pindah semua, tapi dia tidak permanen gitu. Kalau kita hilangkan seleksinya, maka hilanglah juga, maka kembali lagi seperti tadi gitu. Maka kita perlu menggrupnya, di blok dulu semuanya, gitu ya, dengan cara di drag garis seperti ini, atau juga bisa dengan cara diklik di sini lorem,
kemudian image. Nah, kalau misalkan kita pakai kontrol, maka dia satu persatu seperti ini. Nah, kayak gini. Tapi kalau misalkan kita klik di paling atas, kemudian kita klik lagi pakai shift klik di paling bawah, maka dia akan otomatis terseleksi dari ujung bawah sampai ujung atas. Sorry, ujung atas sampai ujung bawah. Seperti ini. Baru kita grup dengan Ctrl G. Nah, seperti ini. Baru ini bisa kita ganti nama juga dengan nama card saja misalnya. Seperti itu. Kemudian bagaimana kalau misalkan kita mau ngedit gitu? Nah, maka kalau misalkan yang mau dirubah hanya teksnya saja, bisa diklik 2 kali di sini. Maka kita bisa edit warna, jenis font, dan sebagainya di sini. Maka artinya kita harus ungroup dulu dia, baru bisa diedit satu persatu yang sudah kita group tadi. Atau dengan cara yang kedua, kita masuk dari layer sebelah sini. Misalnya tadi kondisinya seperti ini, kita buka saja isinya. Kita klik teks atau rectangle atau gambar, mana yang mau kita edit. Nah, itu saja. Itu aja mungkin penjelasan untuk layer dan group. Sorry. Di video ini mungkin segitu dulu penjelasannya, karena ini nanti akan sangat membantu dalam proses pembuatan UI design kita. Oke, kita ketemu lagi di kelas berikutnya.